berada, komuter Indonesia yang dahulu Anda mengenalnya masih adalah KRL, ini di tengah pandemi masih tetap eksis. Tetapi bagaimana dengan rangkaian KRL sendiri? Perawatannya di masa pandemi ini? Bagaimana penyemprotan disinfektan oleh office boy dan juga kondisi di depo sendiri sebelum akhirnya diberangkatkan ke setiap stasiun membawa penumpangnya menuju ke tempat tujuan masing-masing. Kita coba perbincangkan dengan Kepala Dipo KRL Depok, Bapak Nadi. Selamat siang, Pak Nadi. Selamat siang, Pak Danang. Baik, Pak Nadi, ini masa pandemi masih menghantui Indonesia hingga penghujung tahun di bulan Desember. Khusus menyoroti perawatan KI komuter. Kita tahu dulu namanya KRL. Ini rangkaiannya seperti apa nih Pak untuk tetap terjaga dengan aman, jauh dari COVID? Terus apakah disemprot juga dengan disinfektan? Bagaimana Pak? Bisa bercerita sedikit Pak? Siap. Jadi untuk KRL selama masa pandemi ini, rata-rata dari kereta masuk, kalau saya bercerita di siang hari dulu. Siang hari kan di Depo Depok juga dilakukan perawatannya. Jadi untuk kereta masuk yang mau perawatan di siang hari dari teman-teman pelayanan itu pasti melakukan penyemprotan desinfektan terlebih dahulu karena kereta yang akan perawatan kan bersinggungan langsung dengan teman-teman karyawan perawatannya ya Pak ya, dengan pegawai perawatan. Jadi untuk menjaga penyebaran virus kami melakukan penyemprotan terlebih dahulu untuk kereta-kereta yang akan dilakukan perawatan baik hari maupun posisi malam hari yang selesai dinas. Jadi yang seharian dinas saat masuk di pos KRL Depok itu pasti dilakukan penyemprotan desinfektan sama teman-teman pelayanan kebersihan, terutama ya kebersihan kereta. Kalau cairannya ya dari pelayanan itu yang saya tahu itu dari desinfektan ya biasa dicampur air kan Pak, dia per berapa ya ada ukurannya, disemprotnya pakai mesin semprot itu sambil jalan mereka di dalam, itu dalam dulu Pak, dalam lalu dilakukan pembersihan rangkaiannya dari pembersihan interior, eksterior, tapi kalau untuk eksterior kami cuci dengan sabun untuk persiapan besok paginya didinaskan kembali. Jadi saat dinas ke lintas itu kereta ya benar-benar sudah bersih dan sudah dilakukan penyemprotan gitu Pak. Pak, waktunya Pak, lebih spesifik jamnya seperti apa Pak? Kalaupun tadi Bapak mencontohkan siang, nah ini kan kereta kan jadwal keberangkatan jam berapa Pak sekarang? Jam 4 pagi ya Pak? Sudah jalan ya? Iya, sudah jalan jam 4 pagi. Artinya kalau masih ini sudah membawa keretanya itu jam 4 pagi, nah ini perawatannya dari mulai kapan Pak? Sampai akhirnya bersih? Kalau malam hari itu kan mulai jam 9 malam itu sudah ada yang masuk, sudah ada yang pulang keretanya. Nah tiap kereta yang masuk itu biasa di jalur stabling di depan itu kan tentunya di jalur stabling ya Pak. Yeah. Kebetulan di Depok ini untuk satu malam kan kebagian melakukan sebanyak 28 rangkaian. Jadi 28 rangkaian yang ada di depan mulai dari jam 9 sampai jam 1:30 pagi itu dini hari ya, yang itu ya. terakhir masuk ya. Ya. Itu dilakukan pembersihan semua. Dari penyemprotan desinfektan, pembersihan interior, eksterior itu dilakukan sama teman-teman pelayanan. Nah kalau yang siang itu jam 9 pagi sudah ada yang masuk. Kalau siang kami ada 8 rangkaian yang masuk untuk dilakukan perawatan harian maupun perawatan bulanan atau mau 1 bulanan, 3 bulanan, sampai 6 bulanan atau 12 ya saya. Jadi itu pasti itu dilakukan. Ya demi menjaga kami juga yang bekerja juga ingin selalu ya enak gitu ya, jangan sampai terkena dampak dari COVID ini. Karena kalau sampai terkena ya siapa yang mau kerja lagi nanti? Iya. WFH. Mau diberangkatkan adalah sekitar jam 4 pagi, maka kereta itu malamnya sudah disiapkan sekitar pukul 9 sampai dengan dini hari gitu ya Pak ya? Betul. Dan mereka yang mencuci ataupun yang melakukan ini tetap memakai masker? Iya, selalu itu, pasti itu. Karena APD kami wajib di pintu masuk pun, saya udah menerapkan di situ ada tempelan ya. Himbauan. Semua orang, bukan semua karyawan, semua orang yang masuk di Depok wajib menggunakan masker dan memakai APD.
Oke, alat pelindung diri Pak ya. Masker mungkin bisa ditambah dengan face shield dan juga yang jelas cuci tangan dengan sabun. Iya dengan sabun. Baik, baik. Kami udah siapkan juga itu. Sejauh ini kalau melihat protokol kesehatan yang sudah diterapkan Pak, jumlah keretanya sendiri berapa ya Pak ya di Dipo? Karena berbicara Dipo kan berbicara dengan dapur nih Pak ya. Dan kebetulan juga saya sendiri untuk RRI dan juga teman-teman media juga untuk yang sekian kali sudah hadir melihat bagaimana Dipo KRL Depok ini Pak ya. Banyak sekali. Untuk malam kalau khususnya Depok itu 28 rangkaian. Dari 28 rangkaian itu ada yang satu rangkaian mungkin ada yang panjangnya 8 kereta, ada 8 gerbong, 12 gerbong, sekitar 15-an. Berapa personil yang diturunkan kalau untuk membersihkan rangkaian kereta ini Pak? Kalau personil kebersihan 30 orang Pak semalam itu. Banyak juga ya Pak ya? Betul. Karena kan yang terakhir masuk itu 1:30. Baik. Yang 3 itu udah kami lakukan penyetaran kereta, dihidupkan lagi rangkaiannya. Kan? Sejauh ini bagaimana Pak? Petugas sendiri yang membersihkan rangkaian kereta aman Pak dari paparan COVID-19 ini Pak? Artinya tidak ada yang kena gitu loh Pak? Tidak ada, alhamdulillah sama. Oke. Kan kami juga menerapkan wajib dilakukan minimal rapid test untuk bisa masuk ke Depok itu. Siapapun ya Pak, orang di luar, karyawan, kan mereka vendor itu wajib melakukan rapid test sebagai tanda persyaratan masuk di Depok itu. Mungkin terdengarnya agak sepele dengan bagaimana dapur ataupun Dipo sebuah rangkaian kereta listrik, KRL dulu kita mengenalnya, yang sekarang namanya adalah KAI Komuter. Tapi di satu sisi sebenarnya adalah transportasi publik ini agak rentan dan gerbong setiap rangkaian patut untuk dibersihkan. Pak Nadi, terima kasih waktunya berbincang dengan RRI. Terima kasih atas kebersamaannya. Selamat siang. Selamat siang.